Nah. Sampai di mana nih? Wal maqalatu rabiatu. 73. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabtu al-afiyata. Bawah sekali. Wa talabtul afiyata fil apa tuh? Majami'i. Aku tuntut afiat di kumpulan-kumpulan manusia. Artinya kalau sering curhat, ya, kalau sering cerita badan jadi kena pikiran jadi apa tuh? Akhirnya dia kumpul sama orang. Tuh. Ternyata bukannya sehat, bukannya afiat, malah banyak urus. Yang cerita sono, yang cerita begini ya. Tuh, akhirnya dia tinggalin itu kumpul sama orang, malah dia nyingkir, dia nyindiri. Nah, disitulah afiat ada kata dia. Kenapa? Karena juga nggak banyak ngomong yang salah-salah. Tuh kata siapa tuh kemarin? Abu Sulaiman ya. Nah, Abu Sulaiman seorang waliullah. Ya, nah, seorang waliullah dia. Nah, banyak ini. Ya. Dah. Apa lagi? Apa dulu kemana? Fawajatu fil uzlah, aku dapat afiat di mana? Di uzlah. Tahu uzlah? Menyendiri. Jadi jarang kumpul sama orang. Kecuali yang ada perlunya. Diundang walimah, diundang sedekahan baru dia Tapi kalau sekonyong-konyong kumpul aja dia enggak mau. Qala al-Qusairi, berkata Imam Qusairi, wal uzlatu fil haqiqah i'tizalul khisalil mazmumah. Ya, tapi uzlah pada hakikatnya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kagak Nah, caranya bagaimana? Ya nyindiri supaya jangan banyak nyampur orang. Karena kalau banyak nyampur orang ada aja yang diomongin. Bener nggak? Ada aja tuh cerita-cerita tuh ya yang kagak Nah, oleh karena itu uzlah bisa menyebabkan orang jadi apa tuh? Jadi sehat. Nah, pataksiru litabdil sifati la litanai anil auton. Ya, jadi memberi pengaruhnya mengganti sifat, bukan ya menjauhkan diri daripada Nih kayak kita di Jakarta. Kalau kita kuat di Jakarta nggak pengaruh, nggak jadi soal, malah pahalanya makin besar. Di Jakarta kan udah punya ahlaknya udah macem-macem nih, tapi kita kuat, tuh nggak apa, malah bagus, supaya kita bisa ngajak Tapi kalau kita gak kuat, wah gua kagak beres nih kalau diem di Jakarta. Abis anak gua amburadul, narkoba, minum-minumannya. Itu lebih bagus hijrah. Lebih bagus apa? Ke tempat yang sepi atau ke tempat kampung yang kampung pesantren, supaya anak kita di sana tertular hal-hal yang baik. Lah caranya bagaimana kalau hijrah? Ya jual tanah. Bener nggak? Ini pindahin. Begitu pindah ke kampung balik lagi kemari. Ngapa? Susah banget nyari duit di sono. Nah, kalau orang tujuannya nyari duit jangan pindah ke kampung. Kalau orang tujuannya pengen uzlah, pindah ke kampung. Tapi kalau pengen nyari duit jangan di mana? Yang dari kampung baru kemana? Ke kota. Dia lagi mau ke kampung. Pelangak pelongo di sono. Akhirnya balik apa? Nah, tapi kalau pengen jadi orang bener, pengen jadi orang warok, pindah ke kampung. Karena di sana ya kerjaannya ya itu dia miara ya. Kalau kagak punya sawah ya kita motong kuli gitu. Kita nyeblok. Kalau punya sawah ya yang punya sawah. Nah, yang jelas sabar udah. Bener gitu. Ya, dah. Ya. Apalagi? Waqala Abu Ali Adikok. Ini semua aulia-aulia Allah Taala, semua orang-orang hebat semua ini bisa kabur, terbang. Ya. Ilbas ma'anas mayal bisun watanawal mimma yakulun. Tuh, wan padidanhum bisirri. Tuh. Yang bagus begini nih. Pakai sebagaimana orang pakai. Ya. Pakai baju sebagaimana orang Tuh Haji Nasir pakai jas, ya enggak? Haji Nasir pakai pakai enggak apa-apa. Makan. Ya, silakan makan. Ya enggak? Daripada apa-apa yang dimakan oleh orang pada makan daging, makan durian, makan apa? Boleh enggak dimakan? Tapi kalau pengen ibadah nyindiri ya, jam 1 malam datang ke masjid
Orang-orang belum apa? Orang-orang belum datang dia udah betul. Tuh, wan farid anhum bisirri. Tuh ya. Tapi kalau ibadah ya mendingan sendiri. Uzlah di atas sono di menara, yo di atas. Ya supaya apa tuh? Supaya tenang. Artinya tuh, silakan bergaul nggak apa-apa. Tuh ya. Kalau kondangan makan orang kita juga ikut apa? Silakan. Kalau orang pakai baju batik, pakai baju batik. Pakai tuh, kata siapa nih? Kata Abu Ali Ad-Diko. Tapi giliran ibadah yang wajib yang sunnah. Kalau yang sunnah nih mendingan Nah, jangan sampai ada orang yang tahu, gitu ya. Nah, kalau sembahyang wajib malah kudu rame-rame. Seperti sholat berjamaah 5 waktu kudu rame-rame dia. Tuh gitu. Ini yang bagus ini enak nih. Ya. Wa talabtu nurul ghalab fil mawaiz. Ya, wa talabtu nurul qalbi fil mawaiz wa qiraatil Qur'an wa wajatu fit tafakkur fi azimi makhluqatil ta'ala. Aku cari cahaya hatiku di nasihat-nasihat, dibaca Quran. Ternyata aku dapatkan di mana? Tentang berpikir tentang apa tuh? Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu. Begitu aku pikirkan tentang ciptaan Allah, hatiku terbuka. Hatiku apa tuh? Terbuka. Tuh, gitu ya. Nah, wa panaid dunya dan tentang binasanya dunia. Wa ahwalil akhirah, aku berpikir tentang kesulitan di akhir. Wa sairi umama dan sekalian perkara dunia dan akhirat. Wa taksirin nafsi dan sembrononya jiwa. Wa tahzibia dan juga membersihkannya jiwa. Wa hamliha dan mendorongnya jiwa hati ini alal istiqomah atas akhirnya karena dia berpikir, Quran dia baca, ya, nasihat juga didengar. Nah, kenapa? Makanya katakan tafakkuru sa'a khairun min ibadati sanatin. Berpikir sesaat tentang ciptaan Allah lebih bagus ketimbang ibadahnya rajin tapi kagak pakai berpikir. Karena dengan berpikir nanti ibadahnya semakin rajin. Tuh, dikit lagi. Wal buka waktu sahar. Dan aku dapatkan cahaya hatiku menangis di waktu sahur. Artinya di waktu waktu sahur itu jam 12 ke atas namanya waktu sahur. Jadi kita kalau puasa udah boleh sahur jam 12. Tuh, jam 12 ke atas udah boleh sahur. Waduh, sahur jam 12. Lalu kok sahur jam 12? Kan masih malam. Ntar jam 3 sahur lagi. Mantap itu. Nah, tapi udah dapat sunnah sahur. Karena udah jam 12 kemana? Ke atas. Qala ba'duhum ya waqaftu ala abidin wa wayabki. Aku berdiri atas ada orang ahli ibadah. Aku lihat wa wayabki dia lagi sedang nangis. Faqultu mimma bukauka. Kenapa kamu nangis? Qala rawatan yajidul khaifun. Aku nangis ya karena aku takut ya didapatkan oleh orang, karena aku takut ya jidua yang bakal dapatkan akan rawah siapa lo khaifun orang yang takut fi qulubihim di hati mereka. Faqul talau wa mar'ah qala ra'atun nida bil arad alallahi subhanahu. Apa yang kamu takutkan nanti di akhirat? Kata nih yang nanya kepada ahli ibadah karena dia nangis kan dia lagi ibadah tuh, lagi ibadah lagi nangis. Ditanya mengapa kamu nangis? Karena takut. Apa yang kamu takutkan? Aku takut nanti kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, sama juga kita tanggal sekian mau dipanggil KPK, berani nggak kira-kira tuh? Berani apa takut tuh? Nah, di kami kota KPK aja mau polisi apa tuh? Kenapa takut? Karena salah. Kalau kagak salah sih kagak apa tuh? Kagak takut. Karena salah takut. Nah kita ini banyak dosa kata dia, banyak alpa, banyak sembron. Ntar bagaimana kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawabnya. Makanya aku Nah, jadi ciri-ciri aulia Allah Ta'ala sering nangis karena takut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya arhamar rahimin.